Halo cuy, gua Broki dan gue pengen ngobrol-ngobrol aja. Semoga kalian bisa nikmatin video ini. Kalian semua pasti tahu kartun Phineas dan Ferb. 104 hari libur musim panas, sekolah pun akhirnya libur. Masalah generasi setiap tahunnya mencari cara untuk lewati. Sebuah kartun yang sangat-sangat meningkatkan imajinasi kita gitu. Buat yang belum tahu, simpelnya Phineas dan Ferb adalah kartun Disney yang menceritakan tentang dua anak bernama Phineas dan Ferb, ya sesuai judul, yang mencoba menghabiskan libur musim panas mereka dengan membuat hal-hal yang luar biasa gitu. Seperti buat roket, bertarung dengan mumi, dan memanjat menara Eiffel. Nah, selain itu ada juga kakak mereka yang bernama Candice yang selalu ingin melaporkan kegiatan adik-adiknya kepada ibunya, tetapi selalu gagal. Ditambah lagi mereka punya peliharaan platipus cuy, yang ternyata adalah agen rahasia yang punya musuh namanya Profesor Duvin Smith yang ingin menguasai 3 negara bagian. Kedengerannya tuh kartun ini menarik banget ya, dan emang menarik dan seru banget. Tapi tahu nggak kalian, di balik keseruan kartun ini ada sebuah misteri kelam cuy. Jadi gini, setelah kartun Phineas dan Ferb ini terkenal di mana-mana, muncul cerita-cerita tentang asal-usul dari kartun ini. Di mana dikatakan kalau misalnya Phineas dan Ferb ini diambil dari kisah nyata. Langsung aja kita bahas. Cerita ini mengatakan bahwa Candice sang kakak sebenarnya adalah seorang yang memiliki gangguan jiwa, yaitu skizofrenia. Bener gak tuh gue nyebutinnya? Ya jadi dia suka berhalusinasi tinggi gitu dan gak bisa ngebedain dengan dunia nyata gitu. Dan adiknya, Phineas, adalah anak yang sangat hyperaktif. Ya sama kayak cerita di kartun ini, ibu Phineas itu bercerai dan menikah lagi. Dan dari situ mereka ada adik lagi yang bernama Ferb. Jadi seperti anak-anak pada umumnya, Ferb dan Phineas emang suka main bareng-bareng gitu. Dan ya emang suka buat sesuatu, tetapi sesuatu yang sebenarnya normal. Kayak misalnya bikin istana pasir atau main Lego-Legoan gitu. Ya tapi Candice seperti yang udah dibilang bahwa dia suka berimajinasi berlebihan dan susah membedakannya dengan dunia nyata. Menganggap bahwa hal-hal yang dilakuin adiknya itu adalah hal-hal yang gak normal. Kayak misalnya bikin istana beneran lah, atau bikin roket beneran lah. Dan akhirnya mencoba melaporkan kejadian-kejadian itu ke ibunya. Tapi sayang, ibunya tidak pernah percaya. Karena memang kejadian-kejadian itu tidak benar-benar terjadi dan hanya ada di dalam kepala Candice. Semakin hari, hal tersebut semakin parah. Akhirnya, Candice dibawa untuk terapi ke dokter yang bernama Dr. Duvin Smith. Dan Dr. Duvin Smith ini memberikan obat-obatan untuk meredam imajinasi Candice agar tidak terlalu berlebihan. Tetapi akhirnya, Candice malah kecanduan obat tersebut dan meninggal karena overdosis. Lalu ibu mereka yang merasa sedih menemukan buku harian Candice yang di dalamnya tertulis hal-hal yang ditemukan oleh Candice tentang adik-adiknya. Lalu untuk mengenang Candice, sang ibu meminta untuk dibuatkan animasi berdasarkan buku harian Candice. Tapi gini cuy, setelah cerita itu beredar, ada juga yang menyangkal cerita itu dan bilang bahwa fakta sebenarnya adalah hanya Phineas dan Candice yang terinspirasi dari dunia nyata. Jadi, orang asli dari Phineas bernama Dan Povemir. Nggak tahu tuh bener atau nggak nyebutinnya. Dimana sebenarnya Dan ini adalah anak yang terobsesi untuk menggambar kartun dan akhirnya membuat dunia dari imajinasinya dalam gambar tersebut. Dan Candice yang adalah kakak dari Dan selalu meminta dimasukkan ke dalam ceritanya dan dibuat seolah-olah selalu berada dalam masalah. Ibu Dan yang mendorong Dan untuk tidak menyia-nyiakan libur musim panasnya menginspirasi Dan untuk membuat hal-hal hebat dalam gambar kartunnya. Emang sih lebih masuk akal cerita kedua. Tapi nggak tahu juga sih cerita-cerita ini gue dapat dari internet, nggak tahu mana yang asli mana yang palsu gitu. Oh iya, ada fun fact lagi bahwa Dan Povemir adalah salah satu pencipta dari kartun Phineas dan Ferb ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa.